Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memperagakan Hidup Yesus. Saudara, dalam Roma 8 ayat 29 dituliskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebagai orang yang dipilih, kita itu sesungguhnya ditentukan standarnya. Kita itu diharuskan memperagakan hidupnya Yesus. Sebab dikatakan Yesus adalah yang sulung, artinya yang pertama, yang dijadikan model hidup oleh Bapa di sorga. Dan kita yang dikatakan sebagai saudara-saudaranya harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya harus mengikuti jejaknya, harus memperagakan hidup Yesus. Inilah yang jarang disadari oleh kebanyakan orang Kristen. Pertanyaannya, kenapa kita harus memperagakan hidupnya Yesus? Jawabnya, sebab Yesuslah yang sudah mendapat pengakuan resmi dari Bapa sebagai anak yang dikasihi dan yang berkenan. Matius 3 ayat 17. Sebab Yesuslah yang sudah membuktikan ketaatannya kepada Bapa, bahkan itu dilakukannya sampai Ia mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Tidak hanya itu, saudara, sepanjang hidupnya, Yesus tidak memusingkan diri dengan kepentingannya sendiri. Ia mematikan segala keinginannya. Ia benar-benar mempersembahkan hidupnya hanya untuk melakukan pekerjaan Bapanya yang di surga serta menyelesaikan rencananya. Yohanes 4 ayat 34. Dan yang lebih luar biasa lagi, dalam kesemuanya itu, sepanjang hidupnya, sekalipun ia bisa berbuat dosa, ia memilih untuk tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Itulah kenapa Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Filipi 2 ayat 9-11. Hidup Yesus benar-benar memuliakan dan menyenangkan Bapa di surga. Dengan demikian, kalau kita mau memperagakan hidup Yesus, yang pertama, kita harus kejar pengakuan dari Bapa, sertifikasi dari Bapa di surga, yaitu sebagai anak-anak yang dikasihi dan yang berkenan kepadanya. Itu harus kita perjuangkan. Caranya, yang kedua, kita harus benar-benar taat pada kehendak Bapa. Kita harus merendahkan diri dengan tidak memusingkan diri kita dengan berbagai kesenangan-kesenangan dunia. Sekalipun kita bisa senang, kita bisa menikmati, kalau Tuhan tidak disenangkan, kalau Tuhan tidak ikut menikmati, lebih baik tidak dilakukan.
Jangan lagi kita memikirkan dan melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan, kesenangan, dan kepuasan hawa nafsu kita. Ini sangat berat, bahkan sepertinya mustahil, sebab kita masih hidup dalam daging, kita masih dipengaruhi oleh banyak hal di dunia ini. Tapi bisa, saudara. Selain itu, kita harus terus memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti kehendaknya. Roma 12 ayat 2. Kita juga harus membangun keintiman dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti lebih presisi, lebih tepat yang menjadi kehendak dan rencananya dalam hidup kita serta melakukannya. Yang ketiga, kita harus terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Sekalipun jatuh bangun, saya tahu, tapi kita tidak boleh menyerah. Sebab kalau kita masih hidup dalam kenajisan, jangankan menjadi anak-anak yang dikasihi dan yang berkenan, menjadi anak-anaknya saja tidak bisa, tidak mungkin. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Saudara, kalau semua itu kita perjuangkan, hidup kita tidak akan sia-sia. Sekalipun sekarang ini barangkali saudara sedang dalam pergumulan berat, hidup dalam tekanan. Hidup saudara mungkin dari dulu sampai sekarang terus menderita. Saudara sering diremehkan, bahkan dibuli sana-sini. Jangan khawatir, saudara. Sebab kelak saudara akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tidak hanya bisa makan semeja, sehidangan dengan Tuhan Yesus, tapi juga memerintah bersama-sama dengan Dia. Lukas 22 ayat 30. Itu artinya kita memperoleh kehormatan dan kemuliaan di mata Bapa. Percayalah, saudara tidak akan menyesal. Jadi, apapun yang saudara sedang alami dan hadapi saat ini, bertahanlah. Sekalipun berat, tetaplah memperagakan hidup Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.